Yoga, HRD Corporate Triple Hospitality. Hari ini saya ingin menerangkan salah satu fasilitas yang kita berikan kepada hotel owner untuk bisa kita manage di bawah manajemen Triple Hospitality. Nah, temanya adalah terkait workload analysis dari sisi HRD. Nah, tujuannya apa sih dari workload analysis? Yang pertama adalah berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dalam satu divisi atau satu bagian, satu perusahaan atau dalam satu hotel. Nah, kira-kira secara operasional dengan sistem manajemennya kira-kira butuh berapa orang. Yang kedua adalah bisa juga menjadi sebagai dasar pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan workload analysis. Nah, tahapan workload analysis yang pertama adalah time study dulu, lalu kita interview dengan menggunakan workload analysis tools-nya, data kita input, lalu di situ muncullah analisa data yang akan memberikan hasil workload analisisnya seperti apa. Nah, di sisi time study, nanti kita pelajari langsung contohnya ya. Nah, ini kita langsung masuk ke data langsung saja. Contohnya, nah nih sini. Jadi biasanya di perhotelan kerjanya dalam waktu 1 minggu 6 hari, jadi liburnya 1 hari. Nah, jika per hari maka kita kerja ada 7 jam. 1 hari 7 jam kali 60 menit. Nah, lalu kita buat dulu standarnya jam kerja efektifnya itu dengan satuan waktu yang sama, yaitu menit. Nah, lalu per minggu maka ketemu angkanya adalah 2.520, per bulan adalah 10.080 menit, dan 1 tahun sekitar 120.960. Nah, bagaimana rumusan untuk mengetahui kira-kira kita butuh berapa banyak nih karyawan untuk kebutuhan pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah, ini rumusnya. Jumlah kebutuhan sama dengan waktu penyelesaian dikalikan beban kerja, dikalikan berapa kali dilakukan, dibagi waktu kerja efektif. Nah, ini adalah waktu kerja efektif disesuaikan dengan tugas yang dikerjakan adalah tugas harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Ini salah satu case contoh di sini. Di sini kita pengukuran beban kerja. Nah, ini salah satu staff saya di bagian HRD, terutama di HR Service. Nah, jadi template workload analysis toolsnya seperti ini. Jadi di sini adalah ada uraian tugas, satuan hasilnya seperti berupa apa, waktu penyelesaian mengerjakannya. Nah, ini berdasarkan interview yang kita lakukan dengan yang memegang jabatan tersebut. Lalu waktu kerja efektifnya ini disesuaikan dengan time study tadi. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, atau satuan. Nah, beban kerja ini adalah banyaknya pekerjaan tersebut dalam waktu mingguan itu berapa banyak. Nah, sehingga rumus yang tadi jumlah karyawan dibutuhkan sudah kita masukkan di sini. Oke ya. Nah, bagaimana hasilnya setelah kita, ini salah satu contoh saja, setelah kita melakukan workload analysis untuk jabatan HRD staff di bagian compensation and benefit, hasilnya adalah pekerjaan ini harus dihandle oleh 1,57. Nah, berarti nggak bisa dikerjakan satu orang ya. Artinya pekerjaan ini membutuhkan lebih dari 2 orang. Nah, standarnya berapa untuk 1 orang? Standarnya adalah 0,8. Kenapa? Karena dalam bekerja pasti akan ada namanya kita mungkin ketemu sama orang, kita berbicara dulu, kita mungkin ke toilet, kita mungkin ada meeting, kita mungkin ada briefing dan sebagainya. Nah, itu menjadi acuan bahwa memang kita bekerja itu tidak bisa mulai ada satuannya yang membuat standarnya menjadi 0,8 bukan 1. Nah, ini contoh 1 ya. Nah, contoh yang kedua misalkan di sini. Nah, ini saya punya
tim jabatannya HR admin. Nah, setelah dianalisa dengan jumlah pekerjaan yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan dan tahunan. Nah, ini terlihat. Nah, 0,39 di sini. Artinya apa di sini? Artinya kita masih bisa membebankan pekerjaan kepada yang bersangkutan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana pekerjaan itu terkadang banyak, terkadang sedikit, atau tidak bisa diprediksi, yang biasanya terjadi dalam waktu bulanan atau mingguan. Nah, itu kita kasih note biasanya. Ini contoh. Admin HRD saya itu akan mengerjakan pekerjaan membuat SK, mutasi, permanen, lulus masa orientasi, itu akan banyak sesuai dengan kebutuhan di bulan tersebut. Walaupun dia pembuatan SK-nya itu dilakukan sebulan 1 kali. Nah, dengan mungkin waktu tiba-tiba 2 minggu lagi suruh nyetak lagi dan sebagainya. Termasuk meminta tanda tangan dari atasan yang berwenang. Nah, makanya ke depan itu kebanyakan otorisasi itu dan tanda tangan sekarang sifatnya sudah bukan tanda tangan yang konvensional, tapi tanda tangan yang di approve by sistem, di mana pejabat yang berwenang diberikan otorisasi untuk mengapprove agar waktunya untuk pengajuan tadi tidak terlalu lama, karena harus nge-print dulu, harus ngecek dulu kata-katanya, harus tanda tangan dan sebagainya. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh yang ketiga adalah nih, bagian rekrutmen. Dia ada pekerjaan yang sifatnya tahunan, mungkin mengikuti job fair setahun 3 kali dan sebagainya. Hasilnya adalah 0,8. Ini berarti untuk kebutuhan ini diperlukan hanya 1 karyawan. Nah, pertanyaannya, data ini kalau untuk development seperti apa? Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini. Di sini kita lihat. Nah, pekerjaan ini membutuhkan lebih dari 1 orang. Nah, sehingga kita bisa lihat di waktu penyelesaian, sama kita lihat ini tugasnya berupa apa ya. Nah, kita analisa dari sini, ternyata pekerjaan yang paling banyak ada di poin 21 nih. Nah, sehingga ini bisa kita lihat bisnis prosesnya, apakah kita bisa persingkat agar tidak perlu makan waktu terlalu banyak. Ini contoh saja. Misalkan kita kurangin per 10, karena 420 itu adalah 1 hari. Mengerjakan ini perlu waktu sampai 10 hari. Kita bikin misalkan dia cuma 420. Nah, secara otomatis beban kerja sudah berkurang. Contoh lagi misalkan yang di atas nih, melakukan reminder dilakukan selama 2 kali, dan dia perlu waktu mengerjakan hanya melakukan reminder itu selama 60 menit. Nah, ini kita review, kita bikin 30 menit, kita reduce, kita lihat prosesnya mana yang bisa dipercepat. Nah, ini 10 misalkan, kita reduce nih sifat-sifat yang pekerjaannya adalah mereminder. Nah, kita lihat ada sistem mana nih yang memang harus kita support untuk agar tidak terlalu memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini dengan kita mereview ini, nah kelihatan dari yang tadi 1,5 kita membutuhkan 2 orang untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kalau kita reviewnya dengan baik, contohnya lagi, kita reduce beberapa proses yang kok kayaknya terlalu lama dikerjakan, ya kita reduce 50% lah. Nah, di sini terlihat sudah kita reduce semua, kita lihat prosesnya kok lama banget sih, misalkan. Ya, jadi 420 kita bagi setengahnya. Nah, lama-lama dia akan mencapai angka indeks working load-nya sesuai dengan jabatannya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi sekilas dari saya, jadi itu yang akan kita analisa, dan itu semoga memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Selamat siang.